Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kali ini kita akan bahas tentang turunan fungsi aljabar. Oke, tapi sebelum itu silahkan subscribe bagi yang belum, lalu like sebanyak-banyaknya. Nah, materi turunan fungsi aljabar ini adalah materi untuk siswa kelas 11 SMA mata pelajaran matematika wajib. Materi ini sangat penting banget apalagi untuk kalian yang anak IPA, karena kenapa? Nanti di kelas 12 kalian akan ketemu lagi dengan materi turunan fungsi trigonometri. Nah, dasarnya adalah dari sini. Maka dari itu, silakan pelajari materi ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan mudah. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Kita lanjut, oke? Nah, sebelum masuk ke materinya, kita lihat dulu kompetensi dasar. Jadi, apa sih yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari materi ini gitu loh. Ada dua pasang kompetensi dasarnya, 3.8 4.8 dengan 3.9 4.9. Yang 3.8 itu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. 4.8-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Jadi intinya yang pertama ini adalah bagaimana kalian bisa menentukan turunan fungsi aljabar, entah menggunakan definisi atau menggunakan sifat-sifat, lalu menggunakan itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Oke. Sedangkan pasangan yang kedua 3.9 ini tentang menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. 4.9-nya menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Jadi, kalau yang pasangan kedua ini, dia lebih ke penerapannya, aplikasinya. Bagaimana sih penggunaan dari turunan itu sendiri gitu loh. Apa gunanya turunan fungsi? Nah, nanti kita akan lihat nih, turunan fungsi itu penggunaannya atau dia akan sangat terkait dengan bagaimana nilai maksimum suatu fungsi atau nilai minimumnya ada di mana gitu loh. Kita bisa cek dengan menggunakan turunan fungsi aljabar. Oke, ini dia. Kita mulai dari sini. Konsep turunan. Misalkan ada sebuah fungsi y sama dengan fx yang kontinu, jadi syaratnya fungsi ini harus kontinu. Apa sih kontinu? Sederhananya, kalau misalkan fungsi ini kita gambarkan dalam sistem koordinat kartesius, fungsinya nanti akan terlihat nyambung, tidak ada putus-putusnya gitu guys, langgeng dia ternyata. Oke, maka fungsi tersebut akan memiliki turunan fungsi yaitu dy per dx atau f aksen x. Jadi notasi dari turunan itu bisa kalian pakai dy per dx atau bisa juga f aksen x. Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk lebih jelasnya gini, misalkan ada sebuah fungsi yang digambarkan seperti gambar di samping ini. Pada fungsi tersebut digambarkan titik P dan titik Q. Koordinat titik P adalah x, y dan koordinat titik Q adalah x2, y2. Apabila digambarkan garis yang menghubungkan P dengan Q, maka didapat sebuah garis yang memotong fungsi seperti gambar di samping. Lalu begini, apabila titik Q digeser mendekati titik P, maka yang terjadi adalah seperti gambar di samping. Oke, kita lihat kalau Q-nya digeser pertama, nanti seperti itu. Lalu digeser lagi mendekati titik P, lalu digeser lagi mendekati titik P, dan sampai dengan digeser lagi hingga dia hampir menempel dengan titik P, nanti jadinya akan seperti itu. Ketika titik Q akhirnya sangat mendekati titik P, maka garis yang sebelumnya memotong fungsi berubah menjadi garis singgung terhadap kurva fungsi fx, seperti garis yang berwarna biru di samping. Nah, sekarang kita akan memperhatikan tentang garis singgung yang tadi berwarna biru. Tapi supaya nggak ribet, gambarnya kita kembaliin dulu sedikit. Nah, begini. Jarak horizontal dari P dan Q kita misalkan sebagai delta x. Lalu jarak vertikal P dan Q kita sebut sebagai delta Y. Sekarang kalau misalkan Q-nya seperti tadi kita geser semakin mendekati ke titik P,
itu artinya nanti delta X akan semakin mendekati 0. Nah, kita simpan dulu sampai di situ. Untuk garis singgungnya sendiri begini, setiap garis singgung akan memiliki tingkat kemiringan atau waktu SMP kita kenal dengan bahasa gradien. Nah, berdasarkan apa yang kalian pelajari waktu SMP, rumus mencari gradien adalah seperti ini kan ya. Fungsi yang sedang kita bicarakan adalah fungsi Y sama dengan Fx. Jadi pasangan titik koordinat X, Y bisa kita tuliskan menjadi X, Fx. Kenapa? Karena Y-nya sama dengan Fx. Begitupun untuk yang koordinat titik Q, X2, Y2. Dari gambar di samping kita bisa dapatkan bahwa X2 itu adalah hasil penjumlahan dari X dengan delta X. Oke. Sehingga pasangan koordinat X2, Y2 bisa kita tuliskan sama seperti di atas menjadi X2, Fx2. Tetapi karena X2-nya itu X ditambah delta X, maka koordinatnya berubah lagi. Bisa kita buat sama dengan X ditambah delta X, Fx ditambah delta X. Sekarang kita gabungkan data-data yang sudah kita miliki sebelumnya. Kita sudah punya bahwa X1Y1-nya adalah X, Fx, lalu X2Y2-nya adalah X ditambah delta X, Fx ditambah delta X. Jika kita substitusikan ke dalam rumusan gradien yang sudah kita punya sebelumnya, yaitu kita punya rumusan gradien M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurangi X1. Kita substitusikan Y2-nya adalah Fx ditambah delta X, dikurangi Y1-nya adalah Fx, per X2 X1 itu adalah delta X. Oke. Nah, maka rumusannya jadi seperti ini. Rumusan tersebut bisa kita gunakan dengan syarat Q-nya semakin mendekati P. Kenapa? Karena tujuan kita adalah mencari gradien dari garis singgung. Dan garis singgung itu bisa kita dapatkan kalau Q semakin mendekati P. Artinya, kalau Q semakin mendekati P, maka delta X semakin mendekati 0. Ini mirip seperti konsep limit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka kita gunakan konsep limit untuk rumusan yang di atas. Rumusannya menjadi seperti ini. M atau gradien sama dengan limit delta X semakin mendekati 0 untuk fungsi Fx ditambah delta X dikurangi Fx per delta X. Karena kalau kita lihat rumusan yang tadi cenderung agak ribet sedikit, maka untuk menyederhanakan rumusan tersebut, kita misalkan delta X-nya sebagai H. Sehingga rumusan yang tadinya agak ribet berubah menjadi seperti ini. M sama dengan limit H mendekati 0 untuk fungsi f x tambah h dikurangi fx per h. Nah, rumus inilah yang menjadi cikal bakal dari konsep turunan atau juga disebut sebagai rumusan mencari turunan dengan menggunakan definisi. Gitu guys. Easy right? Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 4x kurangi 1 menggunakan definisi. Oke, penyelesaiannya begini. Jika fx sama dengan 4x kurangi 1, maka fx plus h-nya adalah kita ganti saja x-nya dengan x plus h. Maka dia menjadi 4x plus h kurangi 1. Lalu dengan konsep perkalian air mancur kalian itu, kalian bisa selesaikan dia menjadi 4x ditambah 4h kurangi 1. Kelanjutannya begini. Untuk menentukan turunannya, kita gunakan rumusan yang tadi bahwa f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fungsi fx plus h dikurangi fx per h. Fungsi fx plus h-nya sudah kalian cari tadi, yaitu 4x ditambah 4h kurangi 1, sedangkan fx-nya adalah 4x kurangi 1. Lalu kita substitusikan ke dalam rumusannya, maka menjadi seperti ini. Oke. 4x dikurangi 4x habis, lalu negatif 1 dikurangi negatif 1 juga 0. Maka sisanya tinggal limit h mendekati 0 untuk 4h per h. H-nya kita bagi, berarti f aksen x-nya dia menjadi sama dengan 4. Jadi kesimpulannya, turunan dari fx sama dengan 4x kurangi 1 adalah f aksen x sama dengan 4.
Easy kan? Oke. Contoh soal yang kedua. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat menggunakan definisi. Penyelesaiannya begini. Jika fx sama dengan 2x kuadrat, maka fx plus h adalah sama seperti tadi, kita gantikan x-nya dengan x plus h, berarti menjadi 2x plus h pangkat 2. Kalau kita jabarkan, dia menjadi 2x plus h dikali x plus h. Lalu dengan sistem perkalian distributif, kalian akan mendapatkan 2 dikali x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat. Kita kalikan duanya menjadi 2x kuadrat ditambah 4hx ditambah 2h kuadrat. Untuk menentukan turunannya, kita gunakan rumusan yang tadi, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurangi fx per h. Fx plus h-nya sudah kita temukan tadi, yaitu 2x kuadrat ditambah 4hx ditambah 2h kuadrat. Fx-nya adalah 2x kuadrat. Lalu kita substitusikan jadi seperti itu, 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat habis, maka sisanya adalah limit h mendekati 0 untuk 4hx ditambah 2h kuadrat per h. Karena 4hx dan 2h kuadrat sama-sama punya h, maka h-nya kita simpan di depan 1, menjadi limit h mendekati 0 h dikali 4x ditambah 2h per h. H dibagi h-nya 1, maka dia menjadi limit h mendekati 0 untuk 4x ditambah 2h. Maka kita substitusikan h-nya 0 menjadi f aksen x sama dengan 4x. Jadi kesimpulannya adalah turunan dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat adalah f aksen x sama dengan 4x. Setelah tadi kita menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi, sekarang kita akan coba bagaimana menentukan turunan fungsi dengan menggunakan aturan turunan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai sifat-sifat dari turunan. Proses menentukan turunan fungsi dengan definisi memerlukan waktu dan prosedur yang sedikit rumit, sehingga untuk mempermudah dalam menentukan turunan fungsi disusunlah aturan dari turunan. Kita sebut saja ini sebagai aturan utama. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fx adalah dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan n dikali a dikali x pangkat n-1. Jadi intinya adalah pangkatnya kita kalikan ke depan, lalu pangkat yang di atas dikurangi 1. Contoh, kalau fx sama dengan 5x pangkat 12, maka f aksen x sama dengan 12 dikali 5 dikali x pangkat 12 kurangi 1. Hasilnya adalah 60x pangkat 11. Jauh lebih mudah jika dibandingkan harus menggunakan metode atau rumusan definisi turunan. Dari aturan utama dapat dikembangkan menjadi beberapa aturan lain sebagai berikut. Yang pertama, jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x adalah n kali x pangkat n-1. Contoh, jika fx sama dengan x pangkat 6, maka f aksen x-nya 6x pangkat 5. Yang kedua, jika fx sama dengan ax, maka f aksen x-nya adalah a. Contohnya, jika fx sama dengan 18x, maka f aksen x-nya sama dengan 18. Yang ketiga, jika fx sama dengan a, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Contoh, fx sama dengan 25, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kalau dia tidak memiliki variabel, turunannya adalah 0, atau konstanta itu jika diturunkan hasilnya 0. Selanjutnya, jika fx sama dengan ux ditambah atau dikurangi vx, maka f aksen x-nya adalah turunan dari u ditambah atau dikurangi turunan dari v. Jadi intinya gini, untuk kasus penjumlahan dan pengurangan itu juga dapat diselesaikan dengan aturan ini. Contoh, kalau fx sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 4x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan turunan dari 8x pangkat 3 adalah 24x pangkat 2, turunan dari 2x pangkat 2 adalah 4x, turunan dari 4x adalah 4. Karena 8x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4x, maka turunannya adalah 24x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4. Selanjutnya aturan perkalian. Jika fx sama dengan ux kali vx, maka turunan dari fx adalah f aksen x sama dengan u aksen v ditambah uv aksen.
Jadi kasus ini adalah kasus di mana sebuah fungsi merupakan perkalian dari dua fungsi yang ada di dalamnya. Oke, fungsi yang di depan kita sebut sebagai fungsi U, yang di belakang kita sebut sebagai fungsi V. Nanti turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Oke, contoh, fx sama dengan 2x plus 1 dikali 4x pangkat 9. Di sini kita misalkan 2x plus 1 sebagai fungsi U dan 4x pangkat 9 sebagai fungsi V. Ux-nya 2x tambah 1, maka U aksen x-nya adalah 2. Vx-nya 4x pangkat 9, maka V aksen x-nya sama dengan 36x pangkat 8. Jadi F aksen x sama dengan U aksen V ditambah U V aksen, sama dengan 2 dikali 4x pangkat 9 ditambah 2x plus 1 dikali 36x pangkat 8. Kalau kita sederhanakan, dia menjadi 8x pangkat 9 ditambah 72x pangkat 9 ditambah 36x pangkat 8. Karena ada variabel yang pangkatnya sama, berarti masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi 80x pangkat 9 ditambah 36x pangkat 8. Cara ini akan lebih efektif dibandingkan kalian harus mengkalikan dulu fungsinya. Apalagi kalau fungsinya mungkin lebih panjang lagi, maka cara ini akan jauh lebih efektif. Aturan turunan yang selanjutnya adalah aturan perkalian konstanta. Jika ada sebuah konstanta K dan fx adalah K dikali Ux, maka turunan dari fx adalah F aksen X sama dengan K dikali U aksen X. Intinya, konstantanya tidak perlu diturunkan, nanti dikalikannya belakangan saja, tapi cukup Ux-nya saja yang diturunkan. Contoh, jika fx sama dengan 6 dikali 4x pangkat 9, kita misalkan 4x pangkat 9-nya sebagai fungsi U. Jadi Ux sama dengan 4x pangkat 9, maka U aksen X-nya adalah 36x pangkat 8. Jadi F aksen X-nya adalah K dikali U aksen X, yaitu 6 dikali 36x pangkat 8 sama dengan 216x pangkat 8. Selanjutnya aturan pembagian. Jika fx sama dengan Ux per Vx, maka turunan dari fx-nya adalah F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Hampir mirip seperti aturan perkalian, bedanya kalau di aturan perkalian dijumlahkan, di sini dikurangi dan ada per V kuadratnya. Contoh, fx sama dengan 2x plus 1 per 4x. Kita misalkan 2x plus 1-nya sebagai fungsi U dan 4x-nya sebagai fungsi V. Ux-nya 2x plus 1, maka U aksen X-nya sama dengan 2. Vx-nya sama dengan 4x, maka V aksen X-nya sama dengan 4. Jadi, F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Kita substitusikan masing-masing semuanya menjadi 2 kali 4x dikurangi 2x plus 1 kali 4 per 4x pangkat 2. Kita jabarkan menjadi 8x dikurangi 8x ditambah 4 per 16x kuadrat. Sama dengan 8x dikurangi 8x dikurangi 4, karena dia ada kurung di situ, per 16x kuadrat. Sama dengan 8x kurangi 8x-nya habis, berarti negatif 4 per 16x kuadrat sama dengan negatif 1 per 4x kuadrat. Oke, cara ini juga akan lebih mudah digunakan daripada kalian membaginya dulu kadang, karena ada beberapa fungsi yang tidak bisa dibagi lagi, itu adalah fungsi pecahan. Yang terakhir adalah aturan perpangkatan. Jika fx sama dengan ux pangkat n, jadi ceritanya ada sebuah fungsi, di dalamnya ada fungsi lagi yang berpangkat. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan N dikali Ux pangkat N-1 dikali U aksen X. Agak ribet memang rumusannya, tapi nanti pada saat menjalankannya ini nggak terlalu ribet, karena seakan-akan kita mengembalikan kepada aturan yang utama. Contoh, diketahui Fx sama dengan 2x tambah 1 pangkat 29. Ribet dong kalau memang kita harus melakukannya secara manual, kita pangkatkan 29 kali. Maka kita bisa gunakan aturan ini. Kita misalkan 2x plus 1-nya sebagai fungsi U, Ux-nya adalah 2x plus 1, maka U aksen X-nya adalah 2.
Jadi kita gunakan rumusannya f aksen x sama dengan n dikali ux pangkat n-1 kali u aksen x. Maka kita substitusikan n-nya, pangkatnya kita turunkan ke depan jadi 29. Fungsinya tetap 2x plus 1 pangkat 29 kurangi 1 dikali turunannya menjadi 29 kali 2x plus 1 pangkat 28 kali 2. Jadi intinya gini, pangkatnya kali ke depan, yang di atas berkurang 1. Ini sama seperti aturan utama, tambahannya dikali turunan fungsi yang di dalamnya itu. Kalau kita sederhanakan maka dia menjadi 58 dikali 2x plus 1 pangkat 28. Easy kan? Setelah kita membahas tentang konsep dari turunannya, nah sekarang kita masuk ke kompetensi dasar pasangan yang kedua, 3.9 dan 4.9, yaitu tentang penerapan dari turunan. Konsep turunan dapat diterapkan pada berbagai masalah, diantaranya menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi. Jadi gini, misalkan ada sebuah fungsi digambarkan seperti di samping ini, dia mula-mula ada di tengah, lalu naik, lalu turun, lalu naik lagi. Awalnya dia adalah fungsi yang naik, lalu sampai di puncak itu adalah yang kita namakan sebagai titik maksimum. Setelah itu turun lagi, maka fungsinya menjadi fungsi turun hingga mencapai titik yang paling bawah adalah titik minimum, lalu naik lagi sampai dengan tidak berhenti, itu adalah fungsi monoton naik. Perbedaannya dengan yang awal adalah kalau awal dia naik lalu dia berhenti turun, tapi yang di belakang dia naik dan tidak pernah berhenti lagi, dia akan terus-terusan naik gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak penjelasan yang berikut ini. Fungsi naik dan fungsi turun. Sebuah fungsi dapat dikatakan fungsi naik atau fungsi turun sesuai dengan kondisi fungsi tersebut. Sebagai contoh, kita lihat di samping ada sebuah gambar fungsi yang tadinya dia ada di bawah lalu perlahan-lahan dia semakin tinggi, yang seperti ini yang kita sebut sebagai fungsi naik. Sebaliknya kalau dia ada dari posisi yang tinggi lalu semakin ke kanan semakin rendah, maka ini yang kita sebut sebagai fungsi turun. Tetapi pada beberapa fungsi tidak bisa ditentukan secara keseluruhan fungsi tersebut naik atau turun. Sebagai contoh, kita lihat fungsi yang ada di samping. Mula-mula dia ada di tengah, naik, lalu turun, lalu naik lagi, berhenti, lalu naik lagi, turun, naik lagi, dan begitu seterusnya. Pada kondisi seperti ini, kita tidak bisa menentukan secara jelas fungsi ini fungsi naik atau fungsi turun. Oke, kita hanya dapat menentukan fungsi tersebut naik atau turun jika ditentukan pada interval tertentu saja. Oke. Kita lihat pada interval pertama, interval A, fungsi ini merupakan fungsi naik. Pada interval B, fungsinya fungsi turun. Pada interval C, naik lagi. Pada interval D, fungsi turun. Dan pada interval E, dia fungsi naik. Kita dapat menentukan apakah fungsi naik atau turun pada interval tertentu dengan menggunakan konsep turunan sebagai berikut. Misalkan sebuah fungsi f terdefinisi pada suatu interval yang memuat x, maka yang pertama, f adalah fungsi yang selalu naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Yang kedua, f adalah fungsi yang selalu turun jika f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Yang ketiga, f adalah fungsi yang tidak pernah turun jika f aksen x lebih besar sama dengan 0. Dan yang terakhir, f adalah fungsi yang tidak pernah naik jika f aksen x lebih kecil sama dengan 0. Maksud dari tidak pernah turun adalah fungsi yang pada suatu saat dia naik, lalu dia stabil, lalu naik lagi. Itu dapat dikatakan sebagai fungsi yang tidak pernah turun, berbeda dengan selalu naik. Kalau selalu naik, dia dari awal sampai akhir naik, tidak pernah stabil. Oke. Lalu begitupun dengan tidak pernah naik, artinya dia turun, lalu ada suatu kondisi dia berhenti atau stabil, lalu turun kembali. Oke, itu yang dikatakan tidak pernah naik. Sedangkan selalu turun adalah yang dari awal sampai akhir selalu turun.
Tentukan apakah fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1 naik atau turun ketika x sama dengan 2. Penyelesaiannya, fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1, maka f aksen x-nya adalah 4x. Untuk x sama dengan 2, maka f aksen 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, karena 8 ini lebih dari 0, maka berdasarkan uraian yang sebelumnya, fungsi fx 2x kuadrat dikurangi 1 adalah fungsi naik ketika intervalnya x sama dengan 2. Soal kedua, tentukan interval ketika fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x menjadi fungsi yang tidak pernah turun. Soal ini adalah kebalikan dari soal yang sebelumnya. Kalau sebelumnya bertanya ada suatu fungsi, apakah dia naik atau turun pada suatu interval. Untuk soal ini, yang ditanyakan justru intervalnya. Kapan fungsi ini tidak pernah turun? Maka penyelesaiannya begini. Fungsinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x. Maka f aksen x-nya sama dengan 4x dikurangi 1. Agar fungsi f ini tidak pernah turun, maka f aksen x-nya haruslah lebih besar atau sama dengan 0. Ini sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya. Maka f aksen x lebih besar sama dengan 0, f aksen x-nya adalah 4x dikurangi 1, maka 4x dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 1, maka menjadi 4x lebih besar sama dengan 1, lalu kedua ruas kita bagi dengan 4, maka x lebih besar sama dengan 1/4. Jadi, fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x akan menjadi fungsi yang tidak pernah turun pada interval x lebih besar sama dengan 1/4. Mudah kan? Selanjutnya adalah bahasan tentang titik stasioner fungsi. Titik stasioner merupakan titik ekstrim yang ada pada sebuah fungsi. Coba kita lihat gambar yang ada di samping ini. Ada sebuah fungsi naik, turun, naik, dan berhenti lalu dia naik lagi. Nah, pada fungsi ini terdapat beberapa titik ekstrim. Yang pertama adalah titik yang tertinggi disebut sebagai titik maksimum. Yang kedua, titik terendah disebut sebagai titik minimum. Yang ketiga adalah titik ketika fungsi itu berbelok disebut sebagai titik belok. Tugas kita selanjutnya adalah menentukan titik-titik stasioner tersebut. Metode untuk menentukan titik stasioner fungsi juga dilakukan dengan menggunakan konsep turunan. Yang pertama, titik stasioner dapat kita temukan dengan syarat f aksen x-nya sama dengan 0. Lalu untuk menentukan apakah termasuk jenis titik stasioner maksimum, minimum, atau belok, nah penjelasannya seperti ini. Titik maksimum bisa kita temukan dengan syarat f double aksen lebih kecil dari 0. Titik minimum dapat kita temukan dengan syarat f double aksen lebih besar dari 0, dan titik belok bisa kita temukan dengan syarat f double aksennya sama dengan 0. Apakah f double aksen? F double aksen adalah turunan dari f aksen. Jika kita menyebutkan f aksen sebagai turunan pertama, maka f double aksen disebut sebagai turunan kedua dari sebuah fungsi. Selidiki titik stasioner yang dimiliki fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x. Soal ini menanyakan apakah fungsi ini punya titik stasioner. Kalau memang dia punya, jenis apa yang dimiliki oleh fungsi tersebut. Oke, maka penyelesaiannya seperti ini. Fx-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 12x, maka kita bisa menentukan f aksennya adalah 6x dikurangi 12. Dan f double aksennya adalah 6. Lalu kita mencari titik stasioner. Syarat titik stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. F aksen x-nya adalah 6x dikurangi 12. Maka 6x dikurangi 12 sama dengan 0. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 12 menjadi 6x sama dengan 12. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 6 sehingga menjadi x sama dengan 2. Nilai tersebut menunjukkan bahwa fx memiliki satu buah titik stasioner, yaitu ketika x sama dengan 2. Untuk mencari koordinatnya, maka kita substitusikan x sama dengan 2 ke fungsi yang awal.
fx-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 12x. Kita masukkan x-nya 2, berarti f2 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 12 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 12. Jadi koordinat titik stasionernya adalah 2, negatif 12. Yang selanjutnya kita akan menentukan jenisnya, apakah dia maksimum, minimum, atau belok dengan menggunakan turunan kedua dari fungsi ketika x-nya sama dengan 2. Kita memiliki f double aksen x sama dengan 6. Nah, sekarang kita akan substitusikan nilai x sama dengan 2. Karena f double aksennya adalah 6 saja, dia tidak memiliki variabel, sehingga f double aksen 2 juga nilainya 6 saja. Dan 6 itu lebih besar dari 0. Lalu karena f double aksennya lebih besar dari 0, maka titik stasioner dengan koordinat 2, negatif 12 yang ada pada fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x merupakan titik minimum. Mudah kan? Soal yang kedua. Selidiki titik stasioner yang dimiliki fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 12x. Soal ini sama seperti soal sebelumnya, hanya saja pangkatnya yang tadi 2, sekarang pangkatnya 3. Maka penyelesaiannya kita punya fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 12x. Maka f aksennya adalah 6x kuadrat ditambah 18x ditambah 12. Lalu f double aksennya 12x ditambah 18. Sama seperti sebelumnya, kita mencari titik stasioner. Syaratnya adalah f aksen x harus sama dengan 0. F aksen x-nya kita substitusikan, maka menjadi 6x kuadrat ditambah 18x ditambah 12 sama dengan 0. Oke, lalu semua ruas kita bagi dengan 6. Maka menjadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Lalu persamaan ini kita faktorisasikan, hasilnya adalah x tambah 1 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan hasil x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 2. Kesimpulannya, fungsi fx ini memiliki dua titik stasioner, yaitu ketika x sama dengan negatif 1 atau ketika x sama dengan negatif 2. Yang pertama, kita akan mencari koordinat dari masing-masing titik stasionernya. Untuk x sama dengan negatif 1, maka kita substitusikan negatif 1 ke fungsi yang awal. F negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1 pangkat 3 ditambah 9 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah 12 kali negatif 1, hasilnya adalah negatif 5. Sehingga koordinat titik stasioner 1 adalah negatif 1, negatif 5. Untuk yang kedua, kita substitusikan x sama dengan negatif 2 ke fungsi yang awal juga. Sehingga f negatif 2 sama dengan 2 kali negatif 2 pangkat 3 ditambah 9 kali negatif 2 pangkat 2 ditambah 12 kali negatif 2, hasilnya adalah negatif 4. Sehingga koordinat titik stasioner 2 adalah negatif 2, negatif 4. Nah, sampai sini kita sudah mengetahui koordinat dari titik stasionernya, tetapi belum mengetahui jenis dari titik stasionernya. Selanjutnya kita menentukan jenis titik stasioner menggunakan f double aksen x. Untuk x sama dengan negatif 1, f double aksennya 12x ditambah 18, kita substitusikan f double aksen negatif 1 sama dengan 12 dikali negatif 1 ditambah 18. Hasilnya adalah 6. Nah, nilai 6 ini lebih besar dari 0. Karena f double aksen x-nya lebih besar dari 0, maka titik stasioner 1 dengan koordinat negatif 1, negatif 5 merupakan titik minimum. Selanjutnya, kita juga sama menentukan jenis titik stasioner menggunakan f double aksen. Ini untuk titik yang kedua. Untuk x sama dengan negatif 2, f double aksennya tetap 12x ditambah 18. Kita substitusikan negatif 2, berarti f double aksen negatif 2 sama dengan 12 dikali negatif 2 ditambah 18. Hasilnya adalah negatif 6. Nilai ini lebih kecil dari 0. Karena f double aksennya lebih kecil dari 0, maka titik stasioner kedua dengan koordinat negatif 2, negatif 4 merupakan titik maksimum. Oke. Nah, maka dengan selesainya, dengan kita dapatkan jenisnya dan juga koordinatnya, soal ini juga sudah selesai. Mudah kan?
Oke, dengan selesainya pembahasan contoh soal tadi, maka materi kita juga sudah selesai dan sekarang ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Selamat belajar, sampai jumpa lagi.